Ini beneran ini mau podcast sambil bermain, Bang? Iyalah. Terus ngapain gua ngomong ini? Podcast apa nih? Gua kira lu cuman gimmick doang, Bang. Oke. Kemarin itu kan ada kesalahan ya pada apa sih, Bang? Duh, Oh, kok nggak bisa gerak? udah. Error. Emang error Sorry capture-nya dulu. dari kemarin. Kita simpen dulu kita. Yuk lah yang itu, yang kapal-kapalan aja. Yuk. Dulu. Itu lari dulu kena sih gua. Set, hampir jatuh. Set, hampir jatuh. Karakter apa Salah, nih? salah. Hah? Gak bener. Karakter apa nih? Dulu, sebentar. Alah, nggak bisa pindah. Eh, Apalah. karakter Budi aja. Putih. Tebar atau 2, 3. Oke, kali ini aku minta si Budi, Bang. Karakter Budi. Nggak ada karakter Budi tempatku. Nah, siapa namanya yang di MDB? Lupa aku namanya. Bagas. Oh, Bagas. Sorry. Budi. Ya sorry lo, Bang. Gua kan nggak tahu, lupa gua. Submitted itu, submitted kapal kamu. Udah. Budi. Sorry lo. Lucu aja, lucu. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa ya guys ya. Aku kan lupa. Dah, aku udah selesai, Bang. Oke, lanjut, Bang. Jadi karakter Bagas itu adalah karakter protagonis di serial MDB. Hmm, Mana ya, gimana? Lalu, apakah Bagas itu memiliki masa lalu, Bang? Ya, ini namanya karakter punya masa lalu. Bagas ini Ya, dia gimana ya? Dia ini memiliki bentuk selayaknya anak kecil, oke. memiliki baju bermain kaos berwarna hijau, hijau kayak daun, terus memiliki corak warna kuning dan aksen aksen garis-garis talon. Heeh. Rambutnya hitam atau hitam kecoklatan dan Oh, dan em, Bagas ini punya sifat yang periang. aduh. Oke, periang. Habis itu apa lagi, Bang, yang menurut Bagas kamu ini apa? di serial LMDB-nya memiliki kisah berawal dari dia pindah rumah, kemudian oh, dia pindah Apa, rumah ke Bang? rumah baru. Nah, kemudian di rumah barunya ini dia akhirnya punya teman baru. Nah, teman-temannya nih ngajak dia bermain. Heeh. Karena serial MDB ini mengusung tema petualangan dan masa kecil. Tentunya banyak sekali aspek-aspek seperti itu akan terjadi. Misal, Bagas kemudian berjalan di pinggir sawah dan menemukan Heeh. teman-temannya sedang duduk santai. Salah satunya ada si si Sandi Detio sedang mengambil layangan yang putus punyanya di tengah sawah. Nah, Bagas ini punya sifat yang periang dan juga
sangat penasaran dengan hal-hal baru. Jadi, Hmm. misal dia nih apa ya? Misalnya dia lagi mainan di pasar tuh, tiba-tiba nggak sengaja jatuhin sapu punya penjual. Nah, dia Ya, ini cukup bertanggung jawab. oke. Siapa aja temennya? Siapa aja temennya? Bagas ini masih memiliki 3 teman akrab. Nanti diperkenalkan. Pertama ada si Detio. Dia ini adalah anak yatim piatu. Waduh, Kemudian sedih sekali. kemudian ada si Sandi, anak culun tapi sangat budi Eh, pekerti. Kemudian ada si apa ya? Hmm, apa? orang anak perempuan intinya yang dikisahkan dia itu hanya berteman karena ya gitulah, ingin bermain-main saja. Hmm, Jadi kalau kita bahas karakter ini sebenarnya beberapa belum punya perkembangan yang signifikan dan punya alurnya hanya ada di bagian seriesnya doang. Jadi kalau kita mau bahas karakter ini kadang-kadang bahasnya itu melenceng dari alur sih. oke. Apakah Budi ini punya masa lalu yang sangat kelam? Bagas kok Budi. Ya, Bagas. Apakah Bagas ini memiliki eh, pengalaman yang buruk sebelum dia pindah? Untuk itu saya belum punya kisahnya. Tapi kemungkinan sih iya. Oke. Apakah cukup hanya itu saja, Bang? Untuk Bagas? Cukup. Oke. Oke, teman-teman ya. Kayaknya sih cuma itu aja saya. Si sebenarnya tadi Budi Bagas. Untuk Bagas mungkin itu aja. Sorry ya, karena aku nggak tahu namanya siapa. Jadi terima kasih. Anjir. Apa? Mending bahas series-series aja. Tapi boleh sih kalau Doom. Doom karakter gitu. Aku aja lah yang mirip karakter. Bingung kalau dikasih pertanyaan gitu. Wah, ngapa bingung? Enaknya. Oke, karakter apa nih? Itu udah. Tasya. Apa nih? Belum dikirim lagi videonya. Anjir lah dari tadi. Bang, kenapa kok mati kok titip? Gak tahu. Sinyal paling. Jangan titit-titit. Hah? Titip. Ayo lanjut. Dulu. Nah, kalau udah kayak gini kan enak gua. Videonya kan udah dikirim, tinggal aku play lagi. Itu loh. Gimana? Ah, udah dikirim sama orangnya. Kita lihat. Video apa? Bokep. Ya video inilah video tadi si siapa namanya tadi Budi Ke siapa? Bagas. Ke siapa? Yuk, yuk gas. Ke Apa siapa tadi kau Sasha? kirim? Oke bang, Sasha bang, Kau kirim selanjutnya ke siapa Sasha. videonya, Vero?
Sasha ke Error, gua jawab anjing. pertanyaan aku. Apa sih? Ke gua. Udah ya, Kok ke cepet-cepet. gua Udah kayak mulai mana ini ceritanya videonya. ngirim video ke gua nggak jelas. Maksud gua dari pihak sananya belum ngirim ke video gua. Belum kirim ke gua videonya. Ah, Nggak paham anjir. Jawa. Udah cepet ini udah. Kan. Ulang. 1, 2, 3. Ayo. 3, 2, 1. Selanjutnya adalah si Sasha. Tolong bang cepet Sasha untuk adalah anak perempuan berusia 11 tahun, berasal dari season seri ZBS. Dia diperkenalkan sebagai protagonis utama. Ada cerita mengisahkan tentang Sasha. Berawal dari Sasha yang ceroboh ingin membeli sebuah minuman di supermarket. Tetapi tiba-tiba bisnya yang membawa keluarganya itu ia malah ketinggalan. Jadi dia hanya bisa pasrah untuk lalu mencari kembali. Nah, pada saat mencari dia malah tersesat. Bukannya nelpon atau mencari orang pembantu, dia malah tersesat. Dan kemudian pada saat itulah dia mengalami kecelakaan. Kecelakaannya tuh menyebabkan dia amnesia dan akhirnya melupakan kehidupan lamanya. waduh cukup dark sih ceritanya tapi cukup lumayan bagus. Oke, apakah dia punya masa lalu yang kelam bang selain itu? Sasha nantinya akan uh, tokohnya itu intinya punya kisah dari serial ZBS. Dia tuh nanti menemukan fakta bahwa dia adalah keturunan bangsawan dari dinasti Zolowok. Hmm, Nah, oke. karena serial ZBS ini bertemakan keluarga, jadi dalam kisahnya yang versi bangsawan ini ya, Tasya itu di mana keluarganya yang memiliki darah Zolowok akan berpotensi terikat oleh apa ya kutukan gelap dari dosa kerajaan Zolowok di masa lampau, di mana akan menyebabkan keturunannya bisa tewas dalam keadaan emosional mau seperti apapun pada usia cenderung 40 tahun atau 35. Wow. Nah, Sasa Dan apa mengetahui yang itu. dilakukan? Jadi, dia akhirnya Oke, sebelum terpaksa mengambil gelar. Oh, enggak. Sasa juga memiliki tekanan pada saat dalam lingkungan keluarganya. Dia ini adalah anak dari Akram dan Sati. Sedangkan kedua kakaknya ini, kakak laki-lakinya itu berasal dari Akram dan Iriana. Jadi karena apa ya? Karena itulah pokoknya. Akhirnya status Sasha ini diasingkan, ibaratnya tersingkir. Jadi dia ini kayak merasa dikucilkan dan merasa bahwa dirinya ini tidak punya kontribusi apapun
Nah, Wah. karena itulah dia ini nekat menggunakan hereditary crown atau mahkota keturunan yang kebetulan banget bersinar saat dia memakainya, permata safir di mahkota tersebut. Ini menandakan Hmm. bahwa Sasha akan melanjutkan atau melaksanakan ramalan yang ditunjukkan oleh dinasti tersebut. Ramalan tersebut adalah untuk menemukan Seven Skion atau 7 kesatria turunan dari warga-warga Zolawok. Nah, Hmm. karena itu juga kutukannya malah semakin kuat, di mana yang sebelumnya kutukannya itu terbatas oleh umur, ini berpotensi terjadi kapanpun dimanapun ke ke seluruh dinasti. Oke. Sabar bang, aku cut dulu, biar nggak lama. Belum dikirim anjir. Apa kau itu? Ya, mari lanjut. Lanjut apa setelah itu? Nah, si Saja ini harus menemukan Seven Sekian. Tapi daripada menemukan, dia memanfaatkan. Seven Sekian ini mewakili 7 batu permata. Dan Sasa ingin mengembalikan citra keluarganya. Jadi, Sasa menunjuk Arsa ke beberapa sepupunya dan mungkin eh, Kenapa Arsya? Harus Arsya? Ah? intinya nanti dulu lah. Nah, habis itu ya momen epic lah. Bu. Di ending series ZBS yang sebenarnya. Dimana endingnya cukup emosional karena sesuai ramalan. Semua keturunan Zolowok memang seharusnya sudah pada berakhir. Dan akan ada satu penerus. Dan penerus tersebut adalah Sasha Safirasati. Dia Ah, aslinya bukan mau iya. berkorban, tapi setelah dipikir-pikir, semua akhirnya sepakat untuk melindungi Sasha sebagai penerus dan rela mengorbankan diri mereka. Akhirnya Sasha sama Arsa lah yang Oh, tersisa. Aja. nggak perebutan dah, Hah? nggak perebutan. Kan aku bilang Sasha ini udah menyerah. Kan awal-awal dia nih udah ya kayak apa ya? Pengen validasi dia tuh. Cuman akhirnya tersadar kalau dia ini ya cuman apa ya, tertekan oleh emosinya di rumah. Dan ngapain juga dia bilang, "Ah, ngapain gua itu." Aduh, capek juga ngomong ini. Hmm, oke. Nah, mana ngomongnya? Gak apalah, aku menjadi seseorang yang gagal. Kalau semuanya akan berakhir, aku nggak punya peran apapun di sini. Buar, semua kalah.
karena ini serial keluarga, tema drama. Jadi setelah itu Arsya sama Sasha ini akhirnya terbuka hati. Ih. Ah. Dan mereka Sabar bang. Sabar. Kan dulu.